Zamannya radio itu tahun 96. Saya masih SD guys. Ada nggak sih masa bekal dari media ini menuju sekarang kan beda banget kerjaannya hospitality? Ada nggak sih? Ada. Kayak apa tuh? Pertama mungkin kita jadi lebih punya percaya diri untuk ngobrol. Ya. Suka nih sama orangnya, tapi karena pernah di radio, kita orangnya di depan. Hai. Kamu apa kabar? Kedua, kita belajar untuk punya kayak materi-materi pertanyaan. Benar. Ya kan? Tadi orang yang nggak pernah nih jadi penyiar nih, tiba-tiba kepengen jadi penyiar. Sebenarnya ada nggak sih batasan kayak umur start berapa sih yang lebih enak biar diolahnya gampang gitu? Tiap radio beda-beda, tiap orang beda-beda. Tapi karena ini ditanyain ke seorang Tommy, jawabannya there is no such thing. Usia itu berhubungan. Oke. Waktu zamanku, aku tuh memang expect penyiar tuh untuk kalau bisa siaran hari ini sama siaran besok itu beda. Maksudnya tiap hari siaran tuh bertambah. Oke. Sama satu zero mistake. Persyaratan. Zero. Enggak, kayaknya aku juga di radio santai aja. Ya tergantung. Tapi memang waktu zamanku, aku tuh memang expect penyiar tuh untuk kalau bisa siaran hari ini sama siaran besok itu beda. Maksudnya tiap hari siaran tuh bertambah. Oke. Sama satu zero mistake. Persyaratan. Zero mistake. Nah itu bagus juga. Kamu ngomongin zero mistake. Jadi sebenarnya gini, zero mistake itu dulu adalah sesuatu yang aku pegang dearly. Iya. Tapi saat ini Tidak kayaknya Mas. Atau berkurang malah. Maksudnya jauh sekarang. Bukannya gini, aku percaya bahwa mistakes happen. Iya. Ya udah kita cuman harus dealing sama hal itu, cari jalan keluarnya. Kalau dulu tuh tahu sih istilahnya akan ada kesalahan, tapi dulu punya ekspektasi kayak tinggi banget harus zero gitu. Ya kan? Gitu. Jadi ya itu Tom yang dulu sih. Sekarang berbeda jauh guys. Soalnya aku dulu kayak setan dajjal banget. Denger aja sih Mas Tom cerita-ceritanya. Gak setan dajjal. Jahanam. Bos jahanam. Kalau mau ke tempat gering masuk. Tapi kencing. Tapi lucunya gitu. Lucunya tuh again ya. I think people change in a way they develop themselves. They learn. Begitu juga dengan aku. Aku juga ngerasa makin kesini ya elah Tom, tenang kali kayak urusan ini. Itu memang ada prosesnya. Tapi kita tuh sialnya kalian berdua mendapatkan aku ketika masih muda banget. Tapi kita tuh merasain kok Mas Tom pada waktu itu ada di kantor kita tuh yang kayak bosnya berbeda, apanya berbeda gitu ya. Jadi beda gitu. Kita tuh kayak rindu Mas Tom. Iya, kita pernah ngomong gitu kan. Kok kita rindu Mas Tom yang dulu ya? Karena biasa di pressure yang gitu enggak baik gitu, maksudnya ini lama-lama ngendong. Ya kan kalau kita ngomongin dunia bos itu kan ada kan dia tuh tipikal bos apa leader. Kalau Mas Tom itu tipikal leader kalau menurut saya. Jadi kayak misalnya kita ada masalah apa, larinya ke Mas Tom, semua aku udah nyerah. Ya udah gini aja Lola. Kelar. Selesai. Gitu. Tapi ada tipikal yang terima kasih. Tapi ada tipikal yang bos itu, ya udah kan lu dibayar buat itu, lo kerjain deh lo gimana. Kan ada yang kayak gitu. Memang kita semua belajar kok. Maksudnya ya makanya kalau pengen jadi penyiar, kan kita lagi ngebahas nih dunia penyiaran. Jadi penyiar ngerasa kayak suara jalan aja, hajar. Lamar, dan kalau ternyata dapat panggilan ngomong. Tau nggak kenapa? I know I can do this karena begini tunjukin personality kamu dan lain sebagainya. Tapi kan matters ya, maksudnya kalau kita penampilan kita tuh ini banget ya sih Dinilai sebagai kalau penampilan kita harus mengakui lah, nggak harus dalam dunia radio. Semua pekerjaan, semua pasti ya. dinamika antar manusia, pasti yang pertama kali kita lihat itu adalah penampilan. Nggak harus kok penampilan tiba-tiba harus pakai branded barang, enggak. You just need to be you, enak dilihat gitu ya. Ramah, enak gitu loh, ya kan? Nah untungnya pada waktu itu Mas Tom seperti standarnya kayak Luna Maya, untung nggak gitu, nggak gue nggak masuk, ya kan? Bisa metong, nggak? Iya, karena memang kalau penampilan memang
penting. Ya tapi misalnya gini deh, tiba-tiba dapat panggilan interview nih, ya kan itu udah blessing banget. Terus juga take it for granted, udahlah kayak baru bangun tidur nih, this is me, enggak juga, harus ada effort kan. Benar. Nah terus sekarang gini Mas Tom, ada beberapa orang gini, emang harus ada pengalaman banget ya? Enggak. Kalau enggak ya? Enggak harus ada pengalaman. Ya. Gini loh, kalau malah kadang-kadang kalau seseorang itu udah pengalamannya tinggi banget di satu radio, bisa jadi dia jati dirinya tuh udah kebentuk di radio yang lama. Tapi bukan berarti bisa dirubah ya, karena itu bisa dirubah. Tapi untuk dapetin yang fresh, kemudian diajarin dari awal, itu bisa banget. Jadi kalau ditanya apakah butuh pengalaman, jawabannya enggak ya. Penting personality. Kalau mengenai ini kayak misalnya gini, Mas Tom ada nggak sih kesalahan fatal yang pernah terjadi pada waktu apa kesalahan fatalnya tuh pas lagi siaran pokoknya itu apa? Yang akhirnya ini gue twist nih atau gue apa nih, ini harus apa nih? Biasanya yang kalau pernah sekali itu kan kalau dulu kan siaran itu kan zaman beda nih. Semakin digital semakin enak kan situ kan, penyiar enak ya siaran sekarang ya. Klik tinggal benar. Zaman kalau dulu di tahun tadi berapa? 96. Aku ngalamin juga tuh pakai kaset. Tahun 96 ya, ini cerita aja. Itu masih pakai CD sama kaset, jadi campuran. Kaset, iklan itu semua di kaset. Sebelah kananku ada tape. Ya kan? Sebelah kiri itu ada CD player. Ya kan? Jadi kita manual, nggak digital. Jadi kalau ditanya pernah nggak, yang paling gila itu adalah ternyata belum nyiapin iklan. Karena cari di rewind, masih, aduh ribet banget. Jadi ini kan ya mic, jadi sambil ya untungnya radio, jadi kita nggak orang nggak tahu lah itu bisa yang sampai jadi keringet dingin, itu aku yakin ya omongan mungkin udah kemana-mana. Ya udah nggak penting, udah nggak tahu kemana. Itu udah nggak penting dia tuh. Cepat ini iklan harus keluar gitu kan. Tapi ya gitu. Itu satu karena masalah teknis gitu. Mungkin kalau di luar itu hal-hal ya biasa lah ya. Tapi ini juga sebenarnya lumayan sih. Yaitu lupa nurunin mic. Kalau lupa nurunin mic, itu fatal sekali. Karena kita habis itu ngerupi. Kelar. Mungkin buat yang agak maksudnya nurunin mic apa sih? Itu mic itu kan ada on off-nya. Ya sekarang mungkin bisa ditekan lah, lupa lah. Jadi kita udah selesai ngomong, ternyata kita berpikir mic-nya udah off. Diturunin. Ternyata mic-nya masih on. Abis itu kita gibah. Orangnya di depan. Orangnya mungkin nggak di depan, orangnya lagi dengerin. Lu tahu nggak sih? Udah tuh digibahin bos. Biasanya kan gitu. Mati lo. Iya. Tapi ya kayak gitu-gitu sih. Tapi itu yang bikin seru kan. Karena kalau yang inget-inget itu kayak lucu. Benar. Ini apa sih yang dikangenin kalau dari Mas Tommy, kalau dari radio itu apa sih? Yang dikangenin masih pengen siaran nggak sih? Iya, masih pengen nggak sih Mas Tom? Masih lah. Dengan banyak kegiatan seperti ini kan juga udah beda yang dikerjain gitu. Masih pingin nggak siaran? Sebenarnya 50-50 sih kalau mau jujur. Bukan karena gimana, maksudnya gini. Lebih ke karena sudah ada podcast. Oh iya benar sih. Jadi kadang-kadang meluapkan rasa kangen ngobrol itu tuh lewat podcast kayak gitu kan. Beliaunya juga punya podcast. Iya, sama kok, Tommy and Riri Show. Hai Ri. Aku dulu ya Ri, yang diundang ya Ri. Kamu nanti ya. Sabar. Ya tapi ya 50-50. Karena kenapa sih nggak 100% pengen? Mungkin satu udah di usia yang nggak kepengen diatur kontennya apa, materinya apa, udah males gitu loh diatur dan lain sebagainya lah. Cuma ya kalau kangen ada, dan kalau ditanya apa yang bikin kangen, itu sebenarnya
interaksi kita sama pendengar gitu. Iya, gitu. biasanya ya. Iya kan? Kayak tanya jawab zaman dulu. Kita punya topik, terus nanti kita lempar. Dan zaman dulu tuh masih lebih dekat ya karena angkat telepon. Sekarang kan cuma kayak sekarang nggak bisa WhatsApp doang. Semua Instagram, Twitter. Iya, semua ya. Kalau dulu tuh masih ngobrol. Masih ngobrol, benar. Terus sekarang tuh banyak banget kejadian-kejadian yang unexpected. Hah, dia nanya begituan barusan. Oke. Dan itu live kan. Dan itu live kan nggak bisa diapa-apain kan. Kita harus pintar-pintar untuk ngebelokin ke kiri, ke kanan, kayak gitu. Dulu sih kalau lebih fatal itu ketika waktu kayak klien datang ke kita, terus kita talk show, buka telepon, ada pertanyaan kompleks, ini gitu. Terus kita harus gini, oh mungkin maksudnya begini, iya benar. Segera dipotong, teleponnya terima kasih. Oke, terima kasih, nanti akan dijawab. Itu pokoknya triksnya para penyiar lah ya. Tapi ya kangen kok. Tapi memang kalau apakah siaran lagi, aduh, tiap orang beda-beda. Tapi kalau aku udahlah kayaknya podcast dulu lah podcast, YouTube, ya lebih oke ya. Jadi tuh sekarang gimana dong Mas Tom? Radio yang menarik itu radio yang harusnya bagaimana? Di era seperti ini. Di era seperti ini. Berbeda sama yang dulu Mas. Satu, tahu pendengarnya siapa. Pada segmennya ya. Iya, tahu pendengarnya siapa. Kalau emang pendengarnya, maksudnya gini, karena radio itu kalau di yang aku tahu dan aku percaya, mungkin jam sekarang radio beda, Tom. Oke, it's up to you gitu. Tapi kalau yang aku percaya, radio itu dia nggak bisa general. Radio itu nggak bisa. Pokoknya semua dari kecil, dari balita sampai manula. Kita harus kita raup semua. Nggak bisa. Memang dia spesifik. Nah, dan marketnya kan terserah radionya. Cuman ya harus komit gitu loh. Komit sama marketnya, komit sama yang dengerinnya siapa kayak gitu loh. Terus harus tahu dengan mereka ini yang memang salah satu bentuk komitmennya kan tahu mereka tuh lifestyle-nya kayak apa. Iya. Sebenarnya itu sih. Jadi mereka beneran bisa jadi teman. Poinnya itu. Iya. Radio is your friend. Iya, itu yang penting ya. Dengan musiknya, dengan penyiarnya, it is a friend. Iya, benar. Tapi gitu. kan masih ada kayak bukan cibiran ya, tapi kayak ada omongan gini. Lu tuh ngapain sih jadi penyiar radio? Emang apa masa depannya? Banyak. Lihat mereka semua. Dan beliaunya. Ya. Apa masa depannya? Nah, itu oke. Itu adalah statement yang menurut aku salah. Ya. Gini loh. Semua pekerjaan nggak ada yang jelek. Ya. Selalu ada pembelajaran di pekerjaan. Oke. Termasuk penyiar. Kalau dibilang mungkin kenapa orang bilang ngapain sih jadi penyiar? Ntar mau jadi apa? Karena mungkin kadang-kadang kan ada yang kayak gini tuh, udahlah jadi penyiar pas kuliah aja. Habis itu ngelamar lagi, jadi apa? Mungkin gini, karena mereka hanya tahu bahwa penyiar sama dengan radio sama dengan penyiar. Iya. Mereka nggak tahu kalau radio itu ada GM-nya. Betul. Ada operations manager, sales manager, ada markom, musik director. Itu program director itu baru ngomongin satu unit radionya. Radio itu mungkin dimiliki oleh sebuah corporation yang gede. Nanti ada lagi corporate A, corporate B. Iya, betul. Jadi orang-orang yang kerja di radio pun punya karir sebenarnya. Iya. Cuman kalau yang memang niatnya cuma jadi penyiar juga nggak salah. Iya. Karena ilmu yang diambil dari pengalaman sebagai penyiar. Banyak juga banyak kok penyiar yang kemudian jadi ke TV, penyiar yang kemudian ke film, MC, hospitality. Dan MC lah ngomong. MC lah ya benar tuh. Paling dekat lah ya. MC di Bali pasti rata-rata pasti pernah di radio. Iya. Dan coba tanya gaji mereka berapa setiap bulan. Oke lah, sekarang mungkin kita lagi bersyukur untuk hal yang berbeda karena kan lagi pandemi Covid. Iya. Tapi kalau kita ngomongin ya MC salah satunya, dan kadang-kadang MC sekarang juga udah mulai lo jadi host virtual. Iya, benar. Banyak banget. Jadi gitu. kalau dibilang nggak ada gunanya, salah ya. Nggak ada masa depannya. Nggak salah juga. Kayak gitu. Jadi jangan takut. Jadi penyiar itu banyak untungnya. But then again, semua pekerjaan nggak mungkin nggak ada ilmunya. Oke. Nah ini sekarang apa sih yang berubah nih dari Mas Tom, apa sih? Yang berubah. Sekarang udah nggak di radio lagi. Berubah kok segini. Berubah. Masih kenceng nggak? Kan Mas Tom udah jauh banget berubahnya.
berubah. Oke, yang pertama mungkin cara berpikir. Ya kalau tanya berubah, kalau dulu mungkin itu dia merasa pokoknya semua harus sempurna, semua harus cepat, semua harus kejadian sekarang gitu ya. Kalau sekarang I think I take more times, I appreciate things dalam artian prosesnya. Mungkin nggak sengoyo dulu, tapi ya tetap kalau bisa ngerjain sesuatu sesempurna mungkin ya kenapa enggak. Tapi mungkin nggak kayak kecewa ya kan. I have a different set of expectations lah. So banget. Itu pasti akan selalu berubah dengan beriringnya bertambahnya usia. Tadi gua bertambahnya pengalaman. Iya. Kadang-kadang kan satu pengalaman membuat kita merubah pemikiran kita, cara pandang kita terhadap sesuatu. Iya, setuju. Nah ini kalau ada penyiar baru nih. Hai penyiar baru. Mas Tom tuh mau ngomong apa nih Mas Tom sama penyiar baru atau calon penyiar? Mungkin ada cita-cita atau pengen jadi penyiar gitu. Yang pertama, jangan pernah ngerasa udah cakep, udah bagus, udah keren. Jangan pernah. Nggak apa-apa sih kalau happy, I think I sounds good and people like me, it's okay. Tapi jangan pernah ngerasa puas dan disitulah gue udah cakep banget, gue udah keren, gue udah itu sebenarnya jebakan. Jadi nggak ada nyaman ya. Iya, nggak ada istilah udah keren. Ruang untuk lebih keren selalu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada istilahnya semua orang akan mencintai kamu. Nggak ada istilahnya semua orang akan memuji kamu. Pasti ada beberapa yang memang nggak suka. Mungkin nggak suka gaya kamu karena memang apa sih? Wajar gitu kan. Ya mungkin karena nggak pas marketnya, nggak pas segmentasinya. Tapi jangan berharap semua orang akan mencintai kamu. That will never happen. Jadi kalau ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang nggak suka, kemudian bisa memberikan masukan, hargai. Betul. Kan ada sih yang tipe hater, cuman pokoknya gua suka sama lo ya udah coba aja. Tapi kalau gua nggak suka sama yang kemarin lo bawain, itu karena begini. 1, 2, 3, ambil, ya digunakan sebagai materi untuk lebih baik lagi. Gitu. Nah kalau pesan buat yang udah siaran nih Mas Om, yang udah berpuluh-puluh tahun siaran, udah yang ini gitu. Enjoy your time. Itu aja satu. Udah. Kalau udah jadi penyiar, udah jadi apa, nikmatin aja. Rezeki itu di tangan Tuhan. Maksudnya kalau jangan-jangan kayak tadi kan ada yang bilang, aduh ya jalanin aja. If you enjoy it, if you're happy with it, jalanin aja. Dapat penyegaran. Berasa kayak di training gitu. Karena memang dulu tuh kalau mau masuk hard rock itu, apalagi pas zaman beliau, Allah susahnya. Ya itu karena sengaja dibuat sulit, bukan gimana. Tapi waktu itu aku pengen dapetin anak-anak yang punya mentalitas bajak gitu loh. Nggak gampang. Jadi itulah kenapa waktu zamanku memang aku buat cara masuknya tuh ada layer-layernya dan aku buat sulit supaya punya mental baja. Gitu aja sih. Tapi aku terutama berkali-kali ngomong gitu kalau banyak orang gitu yang masih ada di circle kita gitu ya. Aku pasti aku tuh berterima kasih banget tuh sama Mas Tom. Zamannya Mas Tom gini-gini tuh gue gitu-gitu. Maksudnya terima kasih. Bener loh. Iya kan aku juga sering ngomong kayak gitu ya. Pada zamannya galak bukan lain. Tapi begitu lu ketika keluar Mas Tomnya gak ada, itu kelimpungan Mas Tom. Udah kayak kok begini. Terima kasih. Gitu. Sama Mas Tom. Jadi best mentor. Iya, thank you ya. Tapi I think everyone has their lesson. Kayaknya aku pun juga kalau nggak dapat kalian, maksudnya gini, yang kadang-kadang kita nggak sadar atau banyak juga istilahnya bos, leader apapun namanya yang nggak sadar bahwa sebenarnya mereka juga belajar dari timnya. Jadi mudah-mudahan banyak yang berpikir bahwa walaupun let's say ada orang yang dia udah tinggi levelnya, bukan berarti nggak bisa belajar dari yang levelnya di bawah, kalau istilah dari tim membernya atau apalah istilahnya. Karena belajar itu harus selalu setiap saat kan kayak gitu. Ya semoga semangat para penyiar di luar sana atau calon-calon penyiar. Iya. Karena dulu tuh dapat pujian dari Mas Tom itu kayak dapat diamond, ngerti gak sih? Kan susah banget ya nyenengin Mas Tom tuh kan susah banget ya. Terus Mas Tom, ini oke lah good job. Wow. Langsung hidupnya berapa hari itu seneng gitu ya. Harus semua langsung kayak masa tadi Mas Tom bilang good job gitu.
tuh. Tapi itu ya. Baru fakta loh. Benar loh Mas Tom. Karena memang aku percaya bahwa kalau hal baik itu harus diucapkan. Iya, setuju. Maksudnya kita harus kasih, kita harus appreciate dan kita harus acknowledge gitu. Oh, itu keren banget, bagus banget, thank you. Gitu. Mungkin kamu ada yang ingin ditanyakan, sayang? Sudah diwakilkan ya sepertinya ya. Sepertinya karena isi saja kita sama. Iya. Pak Sutri kan. Bukan ya. Itu untuk bahasan berbeda ya. Bahasan lain. Oke, mungkin ada nggak Mas Tom ngomong apa lagi gitu? Nggak ada sih, cuma pengen ngucapin terima kasih untuk Aziz, untuk Lola. Terima kasih banget udah dibawa ke YouTube channelnya. Terima kasih banget mau jadi keluarga kita. Ya, terus mungkin thank you so much. Juga mungkin momen ini mau aku pakai untuk ngucapin terima kasih untuk semua orang yang pernah jadi satu tim sama aku. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Dan semoga pandemi COVID-19 segera membaik. Betul, amin ya. Dan kita semua bisa berkumpul kayak dulu lagi. Iya, amin. Semoga sehat kita semua ya. Ya sudah kalau gitu terima kasih Mas Tommy Setiarto ya. Waktunya sudah diganggu. Iya, ini sebenarnya ada janjian loh nih Mas Tommy ya. Diganggu loh ini loh. Tunggu lagi undangannya ya. Ya, thank you ya Mas Tom. Terima kasih. Oke, kalau gitu mau tahu keseruan kita apa lagi? Iya. Berarti terus subscribe dong. Iya, subscribe, like, share, komen ya guys. Belnya jangan lupa belnya supaya bunyi. kalau mereka berdua punya video baru, langsung tahu ada notifikasinya. Benar. Ya udah kita pamit dulu. Bye bye.